Shalom saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini saudara berada. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat di hari Kamis tanggal 2 September 2021. Mari saudara, kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima sapaan sabda dari Tuhan. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa kita. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menjagai kami di dalam peristirahatan kami. Dan Tuhan, ketika kami ingin mengawali hari kami ingin mengisi dengan mendekatkan diri kepadamu. Lewat sapaan sabdamu ini, biarlah Tuhan hadir menginspirasi kami, sehingga di dalam kehidupan kami memiliki semangat untuk menyatakan karyamu di tengah dunia ini. Untuk itu Tuhan, bukalah hati dan telinga kami supaya firman-Mu ini mengubah kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa gajah di pelupuk mata tidak nampak, tetapi semut di seberang lautan tampak. Nah, ini menjadi lucu karena gajah itu kan besar ya, binatang yang sangat besar, bahkan melebihi besarnya manusia. Itu berada di depan kita, kok bisa-bisanya kita itu tidak lihat. Sedangkan semut yang kecil, lebih kecil daripada ukuran manusia, itu justru tampak ketika kita melihatnya ada di seberang lautan. Sebenarnya frasa ini ingin menunjukkan kepada setiap kita bahwa seringkali kita lebih mudah melihat apa yang menjadi kesalahan orang lain daripada kesalahan kita sendiri. Kalau boleh kita jujur, jangan-jangan nih kita juga seperti ini. Kita seringkali menghakimi orang lain daripada kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Oh, kamu salah, kan sudah tak bilangin kamu gini. Nah, jangan-jangan itu yang sering kita lakukan. Sama seperti Paulus yang ketika mencoba mengingatkan jemaat di Roma. Untuk itu mari kita membaca satu bagian dari surat Roma, ya, surat yang ditulis Paulus untuk jemaat di Roma. Kita membukanya di dalam Roma pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika kita membaca satu bagian ini ingin menjelaskan bahwa Paulus ini sedang mencoba mengingatkan jemaat di Roma kala itu. Karena kala itu kehidupan umat kekristenan zaman itu sedang dirundung dengan berbagai macam permasalahan. Salah satunya adalah mengenai keberagaman. Nah, memang menjadi sulit kalau ngomong soal keberagaman karena mereka diminta untuk saling mengerti, saling memahami. Namun dari surat ini bukan kondisi seperti itu yang terjadi. Mereka justru merasa bahwa diri mereka paling benar, diri mereka yang paling tahu akan kebenaran firman. Terlebih orang-orang yang Yahudi gitu ya, yang merasa sangat paham dengan firman Tuhan, sehingga mereka dengan mudah untuk menghakimi orang lain. Tetapi Paulus mencoba mengingatkan dari pasal ini ketika ia menuliskan surat ini, jangan menghakimi orang lain. Itu justru sama artinya bahwa engkau sedang menghakimi dirimu sendiri. Nah, saudara yang terkasih, bukankah frasa yang di awal tadi ketika gajah dan semut itu juga mengingatkan kita supaya kita itu jangan buru-buru deh untuk menghakimi orang lain. Kalau kita menghakimi orang lain seperti kita itu paling benar, ya, sehingga orang lain itu salah. Mungkin kita kemudian menghakimi orang itu. Mungkin tujuan kita baik ya, menunjukkan kesalahan. Tapi kalau memang di
dilakukan dengan motivasi yang salah, dilakukan dengan cara yang salah, tidak berlandaskan kasih, itu bisa menjadi sebuah penghakiman yang justru itu melukai orang lain. Yang tadinya maksud kita baik menjadi berkat, namun bisa menjadi penghambat. Namun Paulus mengajak setiap kita itu untuk lebih dahulu mengintrospeksi diri, melihat diri kita sendiri. Sudah belum toh kita itu baik? Sudah belum toh kita itu hidup sesuai dengan firman Tuhan? Sebelum kita melakukan penghakiman, melakukan penilaian kepada orang lain. Mungkin ada pertanyaan, apa tidak boleh toh kita menegur orang lain kalau memang dia salah? Ya, menegur itu boleh ketika orang lain itu salah, dan itu sudah menjadi keharusan kita untuk menegakkan kebenaran firman. Tetapi ingat, selalu menggunakan kasih, berlandaskanlah kasih supaya kita dijauhkan dari menghakimi, menyudutkan, dan merasa bahwa diri kita paling benar. Untuk itu, mintalah hikmat Tuhan supaya kita memiliki kerendahan hati dengan justru melihat lebih dalam diri kita. Saudaraku yang terkasih, biarlah firman hari ini boleh mengingatkan kita bahwa kita diminta untuk mengintrospeksi diri daripada menghakimi. Bukankah ketika kita melihat kasih Tuhan yang ada dalam setiap hati kita, di dalam setiap kehidupan kita, itu membawa kita untuk menjalani kehidupan di tengah pertobatan. Ketika kita salah, mari kita mengaku setiap kesalahan itu dan bertobat kembali pada Tuhan. Bukan justru hidup seenaknya sendiri, bukan? Untuk itu, mari kita memulai dari diri kita sendiri. Benahi diri kita sendiri, dan biarlah Tuhan yang menuntun setiap langkah kita hari lepas hari. Untuk itu, mari kita menutup perenungan kita di dalam doa kita. Tuhan, kami sungguh tahu bahwa kami acap kali menghakimi orang lain dengan mulut kami, dengan motivasi yang salah. Kami tidak sadar bahwa kami melukai orang-orang yang terkasih di sekitar kami. Kami dengan mudah melihat kesalahan mereka daripada ketika kami melihat kesalahan kami sendiri. Kami tahu Tuhan, ketika bagian ini kami lakukan, akan membuat kami tidak bertumbuh, tetapi justru membuat kami menjadi tinggi hati. Untuk itu Tuhan, kami anak-anak-Mu datang di tengah kerapuhan kami, di tengah keterbatasan kami. Biarlah Tuhan hadir membawa kami untuk semakin memiliki kerendahan hati, untuk mau melihat, mau dengan jujur menyatakan setiap kehidupan kami. Biarkanlah kehidupan kami ini menjadi berkat, bukan menjadi penghambat bagi sesama kami. Kami bersyukur Tuhan, bila Tuhan boleh mengingatkan kami melalui kebenaran firman hari ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, demikian perenungan kita di hari ini. Mari kita memiliki semangat untuk melihat diri kita, benahi diri kita sebelum kita menilai orang lain. Mari kita semangat menjalani kehidupan di tengah pandemi. Jangan loyo, jangan patah semangat, karena ada Tuhan yang senantiasa memelihara kita. Selamat melanjutkan aktivitas dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa.